Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafana min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Kita semua kembali diizinkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat dan di majlis yang mulia ini. Semoga kita semuanya diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, dan setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala, atau ada orang yang mengatakan akunu qawadan in sallaitu. Aku menjadi kawadan. Kawadan itu mucikari kalau bahasa sekarang. In sallaitu, jika aku sholat. Auma, atau dia mengatakan ma asabtu, aku tidak pernah mendapatkan khairan, suatu kebaikan mundu sallaitu, semenjak aku sholat. Ini semua bisa menjadikan murtad. Awis sholatu la tasluhu li, atau ada orang yang mengatakan as-sholatu la tasluhu li, sholat itu tidak pantas bagi aku, alias aku tidak perlu sholat. Ini kalau diucapkan biqasdil istighfar, dengan tujuan meremehkan dia dengan sholat tersebut, awal istihza, dan menghinakan dengan sholat tersebut, awistihalali tarkiha, atau menghalalkan meninggalkan sholat, awittasya'umi biha, atau merasa sial biha dengan sholat. Ini semua bisa menjadikan murtad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang ngomong, ditanya kenapa kamu tidak sholat, aku sholat malah aku tidak karuan. Aku kawadan insya itu, aku bisa jadi mucikari. Mucikari itu bos napa niku bose ngoten niku lah, nggih. Berbahan. Salat dianggap menjadikan napa niku dia menjadi orang yang maksiat. Aku nek salat malah maksiat, atau malah jadi mucikari dan seterusnya. Atau dia mengatakan ma'asab khairan mundu itu, semenjak aku sholat tak perhatikan hidupku malah tidak karu-karuan. Ini bisa menjadikan murtad semuanya.
Aku sholat kok malah gak karu-karuan, guru-guru sholat ini berantakan semua hidup saya. Maka yang perkataan seperti ini menjadikan orang tersebut murtad waliyadzubillah. Atau yang terakhir di sini, sholat tidak layak bagi aku, atau aku ini tidak perlu sholat. Kalau kamu tingkatannya masih rendah, kalau saya sudah sampai ke Allah, jadi nggak perlu sholat, saya sudah nggak wajib sholat. Perkataan seperti ini bisa menjadikan murtad waliyadzubillah. Kalau tujuannya istighfar, istihza, atau menghalalkan meninggalkan sholat, maka orang tersebut bisa murtad. Atau atasya'um biha, merasa sial dengan sholat. Bukan hanya sholat kok, dan ibadah-ibadah yang lain. Saya ini kok apa tobat dan sudah tobat, sholat itu ya tak cukup, poso ya tak akoni, ibadah ini tak lakukan ini, tapi kok saya semakin sial hidup saya. Dia merasa sial gara-gara dia tobat, merasa sial gara-gara dia sholat, merasa sial gara-gara dia melakukan ibadah. Maka yang seperti ini bisa menjadikan murtad. Kenapa hadirin? Karena kita orang beriman itu kan paham yang namanya sholat dan semua ibadah itu tidak ada namanya membawa kesialan. Ketaatan, ibadah, sholat dan seterusnya itu justru membawa keberkahan. Sebaliknya kalau maksiat, nah itu yang membawa kesialan, itu yang membawa kehancuran. Dan ini sudah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, takwa itu apa sih? Itu ibadah. Takwa ya sholat, ya ibadah, taat sama Allah. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sebab ketaatan mereka, ketakwaan mereka, maka Allah akan membukakan keberkahan, kebaikan dari langit dan dari bumi. Berarti jelas yang namanya sholat membawa berkah, membawa kebaikan, ibadah membawa berkah, membawa kebaikan. Nah, kalau ada orang merasa sial gara-gara ibadah, maka kalau diucapkan ucapan tersebut bisa menjadikan murtad. Sebaliknya Allah melanjutkan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh para utusan Allah. Ajaran Nabi Muhammad, disuruh sholat, tidak mau sholat, disuruh taat, malah maksiat, disuruh ibadah, tidak mau ibadah. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menimpakan kepada mereka kejelekan dan kehancuran. Jadi yang namanya sial itu kalau kita maksiat. Nah kalau ada orang ngomong sholat itu nggak perlu, aku nggak perlu sholat, aku sholat bertambah sial hidup saya. Maka pernyataan seperti ini bisa menjadikan orang tersebut murtad. Dia berarti mengklaim bahwasanya sholat dan ibadah mendatangkan kesialan. Ini jelas-jelas klaim yang sangat berbahaya dan bisa menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Cuman kadang-kadang Pak, ada orang itu tobat. Awalnya dulu oleh maksiat, tobat, dia sholat, dia ibadah. Kadang-kadang Allah nggak langsung buka kebaikan kepada orang tersebut, nggak langsung. Kadang-kadang Allah menguji dulu kesungguhan hamba tersebut. Tenang orang tobat, diuji sih. Dia sholat, kelihatannya kehidupannya nggak berubah-ubah, gitu-gitu aja. Dia ibadah,
sama, nggak begitu kelihatan. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu ujian untuk hamba tersebut, benar-benar dia ini taubat tenang kali Gusti Allah Taala. Ya. Lah kalau kita misalkan tobat terus mendapat kesialan, oh aku sial gara-gara aku sholat, bisa aku nggak sholat nggak pernah sial, saya sholat malah sial. Lah kalau ada kesialan yang datang terus kita menyalahkan sholat, menyalahkan ibadah, maka ini jelas salah. Dalam sejarah itu ada Sayyidina Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu kan Amirul Mukminin. Saat sholat nih, tiba-tiba di akhir hayat beliau ini dibunuh oleh orang yang ada di belakangnya, yang ikut makmuman, dibunuh. Kemudian saat itu bercucuran darah beliau, dan dalam keadaan yang sudah lemas. Maka ada yang mengingatkan beliau, as-sholat ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, sholat dengan wau dari yang sempat sholat, mau sholat sudah ditikam. Na'am, amma annahu la hadda li ahadin fil Islam wa as-shalah. Ya. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada bagian bagi seseorang di dalam agama Islam yang dia itu menyia-nyiakan sholat. Lihat bagaimana Sayyidina Umar, beliau tetap sholat dan beliau tidak menganggap itu sebuah kesialan. Padahal beliau saat ditikam, dibunuh itu ya pas dalam keadaan mau sholat. Artinya apa? Kadang-kadang orang itu tobat, tidak langsung ke tobat. Tapi orang ini diuji dulu oleh Allah, benar tidak tobat. Tapi yang jelas, kalaupun kita tobat, kok ada kesialan yang datang, jangan nyalahkan sholat, jangan nyalahkan ibadah. Ibadah sholat itu membawa keberkahan semuanya. Oh tapi kok saya sakit, saya sebelum tobat itu sehat, saya aku sholat tobat malah loro apa sih, loro demam. Oh, untung nggak loro liver. Coba nggak tobat terus, iso langsung jantung mati. Lagi ada loro yang lebih ringan, belum sakit yang parah. Intinya apa? Jangan kita itu menyalahkan sholat, menyalahkan ibadah. Waktu sholat tapi ibadah kok malah sial hidup saya, jangan, nggak boleh seperti itu. Kita harus meyakini bahwasanya sholat dan ibadah itu adalah pintu pembuka kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat ini adalah pembawa keberuntungan, bukan kesialan. Begitu juga ibadah yang lain. Nabi SAW beliau pernah suatu ketika menasehati sahabatnya. Ada satu sahabat yang dinasihati oleh Rasulullah SAW, la tusyrik billah, jangan kamu syirik menyekutukan Allah alias keluar dari agama Islam. La tusyrik billah syai'a. Wa in udzibta, meskipun kau akan mengalami siksaan, au hurikta, atau kamu dibakar sekalipun, jangan. Ini pesan Rasulullah saat itu kepada para sahabat. Karena memang zaman itu para sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu diteror, diintimidasi, disiksa, dan banyak sahabat Nabi yang sampai dibunuh. Wa ati walidaik, dan taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min kulli syai'in walad fakhruj minhu. Andaikan kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk keluar dari segala sesuatu yang kau miliki, alias kamu menjaga orang itu enak, ya, berbuat baiklah sama orang tua. Ini wasiatnya Nabi SAW. Kemudian diteruskan oleh beliau, wala tasruf as-sholata amdan, jangan engkau sekali-kali
meninggalkan sholat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata amdan faqad bari'at dhimmatullah minhu. Sebab kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah terputus dari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias dia menikah nek pengen nyambung kali Gusti Allah, untuk jaminan sangka Gusti Allah, maka pegang erat-erat sholat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong nek wis dijamin wong sugih mawon enak. Ada orang kerja sama orang kaya, terus wongnya pian sisa, kan dijamin semuanya. Gajinya besar, bonusnya besar, rumah dinasnya besar, mobilnya rapi dan seterusnya. Wong sugih bosnya royal, dijamin semuanya. Wis enak, itu jaminan dari manusia. Bagaimana kalau jaminan dari Tuhannya manusia dan Tuhannya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang ingin dapat jaminan dari Allah, maka pegang erat sholat, jangan pernah ditinggal, kata Rasulullah SAW. Kemudian nasihat Nabi, wahiyya kalau awas waspada, jangan sampai kamu minum minuman keras. Fainnaha miftahu kulli syarr, sesungguhnya itu adalah kunci setiap segala sesuatu yang jelek. Kemaksiatan itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita akan hina dan terperosok dalam kejelekan. Wa iyyaka wal ma'siyah fa innaha tusqitullah. Hati-hati kata beliau, jangan sampai engkau bermaksiat, karena sesungguhnya maksiat itu bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa hadirin? Ketaatan, sholat, bakti sama orang tua, ibadah, itu semua membawa keberkahan, membawa kebaikan, bukan kesialan. Sial yang sesungguhnya adalah datangnya dari kemaksiatan, dari mabuk, dari judi, narkoba dan seterusnya. Itulah yang mendatangkan kesialan dalam kehidupan. Nah, disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang-orang yang menjaga sholat ini, mereka itu adalah sumber keberkahan dan sumber kebaikan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inni la'ahumu bi ahli al-ard adaban fa idza nadartu ila amali buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashab saraftu anhum. Sesungguhnya aku benar-benar telah ingin menurunkan bala musibah, bencana, gempa bumi, longsor, banjir bandang, tsunami, tsunami, tsumini, pokoknya bencana-bencana yang berbahaya. Aku sudah benar-benar ingin menurunkan siksaan bencana yang begitu besar terhadap penduduk bumi. Tapi ketika aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, orang-orang yang kumpul sholat di masjid, sholat di musola, hadir di majelis ilmu yang semacamnya, wal mutahabbina fillah, orang yang kumpul karena Allah, mencintai karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang di waktu malam, di waktu sahur dia membaca istighfar. Loh, berkah dari ibadahnya orang-orang semua, lebih-lebih yang memakmurkan masjid musola dengan sholat tadi itu, sorof do'anul. Kata Allah, aku pun menghindarkan siksaan dan bencana tadi dari mereka, alias tidak jadi turun berkah orang-orang yang sholat, berkah orang-orang yang taat. Karena itu tidak ada ceritanya sholat ketaatan kok membawa kesialan. Nek sampai diomong ucap aku gara-gara sholat sial hidup saya, gara-gara tobat malah berantakan hidup saya. Maka yang seperti ini ucapan itu bisa menjadikan murtad.
Karena itu yang husnudon sama Allah. Ini ada orang tobat sholat kok hidupnya kelihatannya berantakan. Mungkin Allah lagi membersihkan harta yang dulu dia dapat dari yang haram, dibersihkan sama Allah. Akhirnya dia diuji ekonominya. Dulunya pas nggak tobat, pas hari maksiat duitnya agak, ini tobat duitnya pas-pasan. Ya mungkin itu karena Allah membersihkan harta-harta dia yang haram, saking sayangnya Allah dibersihkan dari yang haram, harta haram tadi. Dan kalau ini kalau sakit, ya sakitnya untuk menghapus dosa-dosa yang lalu dan seterusnya. Yang jelas tidak ada ceritanya orang tobat, orang taat kok terus apa itu dia akan hancur, dia akan sial. Nah, ada. Kalaupun ada seperti itu, kelihatan seperti itu, maka itu sebetulnya adalah pembersih dari dosa-dosanya yang lampau, agar dia benar-benar menjadi hamba Allah yang siap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus salah paham, ya. Dan itu memang kadang-kadang Allah uji seperti itu. Yang jelas semua sholat yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, semuanya membawa dampak keberkahan untuk kita semua. Lebih-lebih sholat nih Pak. Sholat ini benar-benar ibadah yang paling luar biasa, ibadah yang paling jadi inti dari semua ibadah itu sholat. Karena itu perbaiki sholat kita, syukur-syukur berjamaah, nek iso ke jamaah 5 waktu, nek boten sakit semampunya, jamaah berusaha dijaga, kemudian sholat anak-anak kita, istri kita di rumah dijaga semua. Dari pintu sholat tersebutlah akan terbuka keberkahan dan ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia sampai kelak di akhirat. Nah, ini akhirat jangan tanya lagi. Kalau di akhirat, orang yang dia itu menjaga sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan yang begitu banyak bagi mereka yang selalu menjaga sholat. Disebutkan dalam riwayat itu ada satu riwayat Nabi SAW bersabda, man hafadha minkum ala sholawatil khamsi haitsu kan wa aina ma kan jaza sirat yaumil qiyamati kal barqil lami' fi awwal zumratis sabiqin. Barang siapa yang menjaga dari kalian sholat 5 waktu dimanapun dia berada dan kapanpun, dalam keadaan apapun dia tetap jaga sholat, maka orang yang seperti ini kata Rasulullah, dia akan melewati jembatan Sirat secepat kilat kelak di hari kiamat. Jembatan Sirat niku saya sudah sering merangkan, naiknya 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Itu di salah satu kitab tafsir disebutkan seperti itu. Tapi ada perbedaan pendapat di sana. Yang jelas, nek di total berarti melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu 3000 tahun perjalanan. Nek sampai gagal jatuh bawa neraka, jatuhnya berarti ke neraka. Nek bisa nyebrang di seberang sana lah surga, masuk surga. Nek gak bisa nyebrang tiba berarti jadi penghuni neraka. 3000 tahun itu bisa cuma 1 detik tok, langsung kita sampai surga. Dan tidak nyemplung merokok, nggak pakai mampir merokok. Dengan amalan apa? Sholat 5 waktu, tidak usah neko-neko. Sholat 5 waktu dengan dijodoh, keistimewaannya seperti itu. Apalagi jenengan menjaga sholat 5 waktu dengan jamaah, apalagi dengan sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah ditambahkan, tambah hebat lagi. Ini kata Rasulullah, 5 waktu itu nek dijodoh, sok mesti dari wong sing selamat iso nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim cepet koyok kilat mlebu surga. Karena itu rugi orang yang hidup di dunia cuma 60-70 tahun, kekayaan dikumpulkan jadi mati ya cuma berapa tahun. Setelah itu dia mati, tidak akan pernah bisa hidup lagi. Pas mati ternyata dia nggak bawa sholat, dia nggak ahli sholat, maka ini rugi-ruginya orang bahaya.
Karena itu sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang membawa keberkahan, kebaikan di dunia sampai di akhirat. Neng akhirat, sholat tidak bisa ditanya. Wajah yaumal qiyamah, kata Rasulullah, dan orang yang jaga sholat itu selain dia melewati jembatan dengan cepat seperti kilat, wa wajhu kal qamar lailatal badr, wajahnya orang tersebut kelak di hari kiamat bercahaya bagaikan bulan purnama. Alhamdulillah. Wa kana lahu kullu yawmin wa lailatan hafidun alaihinna ajru syahid. Dan setiap hari, siang dan malam orang tersebut dijaga oleh malaikat, dan dia kalau mati dalam keadaan menjaga sholat, dia pun akan mati syahid, membawa derajat mati syahid. Alhamdulillah, dan mati syahid. Mati syahid ini nanti di akhirat bisa nyafaat 70 keluarganya. Menjaga sholat itu termasuk orang jaga sholat nanti kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, dia akan mendapatkan titel mati syahid. Karena itu jangan pernah ditinggalkan ini sholat. Dia adalah sumber kebaikan kelak di akhirat dan juga sumber kebaikan ketika kita ada di dunia. Kata Imam Al-Iraqi itu mengatakan, sholat ini wa fihi aidan anna sholata jalibatun lil rizq. Sholat kalau kita jaga, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka bukan kesialan yang akan didapat, tapi justru keberuntungan, bahkan bisa menarik rezeki. Sholat niku nek dilakoni tenanan, khusyuk dengan benar, syarat rukune dilakoni dengan benar, ilmu tentang sholat dikuasai dengan benar, maka sholat tersebut bisa mendatangkan rezeki. Sebagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wahai Nabi Muhammad. Wasbir 'alaiha, sabar untuk tetap terus melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquk, justru aku yang akan memberikan rezeki. Kata beliau Imam Al-Iraqi, rezeki zahir berupa keberkahan, kecukupan hidup, dan rezeki batin berupa cahaya dan kekuatan iman yang semakin kuat di dalam hati, serta kebahagiaan dan ketentraman ketika hidup di dunia ini. Niku akan diberikan semua oleh Allah SWT, rezeki zahir dan rezeki batin, sebab orang tersebut mau melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Rizki sehat, rizki tambah istiqomah, rizki niku kata bukan melulu duit apa, kesehatan itu rezeki. Dikasih mata normal, gak rambut, gak utang, itu rezeki besar. Awalnya sehat, melaku normal, tangane dan seterusnya, itu semuanya rezeki semua, dan itu bisa digapai dengan kita semuanya menjaga sholat. Insya Allah akan dijadikan rezeki kita itu berkah, kehidupan kita berkah, dan semakin mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun kelak ada di akhirat. Karena itu ibadah berupa sholat dan lain-lain itu akan membawa keberuntungan untuk kita semuanya. Sholat dan seterusnya enggak ada ceritanya membawa sial, justru kemaksiatanlah yang membawa kesialan, yang membawa keburukan di dunia sampai di akhirat. Semoga kita semua diberi oleh Allah SWT semakin istiqomah, tidak ibadah kita berupa sholat dan lain-lain, kecuali kita semakin diberi keberkahan dan kebaikan, dijauhkan dari segala kesialan. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.